kami menerima informasi bahwa KSP Muldoko dan Dr. Hewan Joni Alan Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat. Ketar-ketir, ngobat kudeta Demokrat, aksi Muldoko disorot dinasti Cikeas. AHY tuding upaya kubu Muldoko bertujuan demi Anies gagal nyapres. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Tetapi yang saya lihat tuh sebenarnya adalah Pak Muldoko melihat ini sebagai sebuah kesempatan saja. Apa ya sebenarnya penyebab kudeta Demokrat? Siapa yang diuntungkan? Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menuturkan pada 3 Maret 2023 lalu, pihaknya menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden Muldoko dan Ex-Sekretaris Jenderal Pasca Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, Joni Alan Marbun, mencoba mengambil alih Partai Demokrat melalui peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Padahal kata AHY, KLB yang dilakukan Muldoko gagal total pada tahun 2021 lalu. Atas kejadian tersebut, AHY mengaku banyak seniornya di TNI merasa malu dengan apa yang dilakukan Muldoko. Banyak senior saya di TNI dan juga senior KSP Muldoko merasa malu dengan perilaku KSP Muldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Muldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi patriot, sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar. Papar AHY dalam konferensi persnya di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Senin 3 April 2023. AHY menyebut tujuan Muldoko mengajukan PK erat kaitannya dengan upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Saudara-saudara sekalian, KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden, kata AHY di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 3 April 2023. Forum Commanders Call berpendapat PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan, ujar AHY. Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap peradilan. Ada celah untuk masuknya intervensi politik, kata AHY. AHY menilai perilaku tak terpuji Muldoko seolah-olah dibiarkan begitu saja. Padahal kata dia, Muldoko menduduki posisi atas dalam pemerintahan, yakni Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Dia mengklaim kejadian tersebut memicu terjadinya diskusi baik di dalam maupun luar negeri. AHY mengaku sempat ditanyai hal tersebut pada saat melakukan perjalanan ke luar negeri. Saya ke luar negeri, ke beberapa negara banyak yang bertanya, kok bisa terjadi seperti itu di Indonesia? Dan seolah-olah dibiarkan begitu saja. Untuk itu saya berembuk bermusyawarah dengan seluruh pengurus dan pimpinan Partai Demokrat, baik di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten atau kota, untuk menyikapi perkembangan situasi politik ini, tegasnya. Di sisi lain, AHY menuturkan bahwa PK yang diajukan Muldoko adalah upaya terakhir dalam menguji putusan kasasi MA dengan nomor perkara nomor 487-TUN-2022 pada 29 September tahun lalu. Upaya menggagalkan pencapresan Anies Baswedan, AHY mengklaim juga sejalan dengan upaya menggagalkan koalisi perubahan yang digagas Demokrat bersama Partai Nasdem dan PKS. Forum juga berpendapat ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat, karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini, ujar AHY. Adapun alasan Muldoko mengajukan PK karena dia mengklaim menemukan 4 novum atau bukti baru. Kenyataannya, bukti yang diklaim KSP Muldoko itu bukanlah bukti baru. Keempat novum itu telah menjadi bukti persidangan di PT UN Jakarta, khususnya dalam perkara nomor 150/2021/PTUN.Jakarta yang telah diputus pada tanggal 23 November 2021, katanya. Secara resmi hari ini tim hukum kami akan mengajukan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut, tandasnya. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, maka keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah. Imbuhnya. Bagaimana kalau menurut Anda?
Itu jawabannya. Dan ingat, saya tidak akan pernah diam. Akan saya lawan, akan saya hadapi siapapun. Ingat kalian komisaris-komisaris. Akan saya lawan, akan saya hadapi Angkasa Pura II atau siapapun. Si rambut jagung Bahar ngamuk, kadrun dipecat, ketahuan mau lari dari tanggung jawab. Ditulis oleh Ferry Padri dari siwo.com. Orang yang mendapat atau mengemban gelar ulama seharusnya adalah orang yang punya keilmuan yang tinggi. Adab dan akhlak mereka juga harus bagus karena mereka adalah panutan umat. Sama seperti ketika orang mendapat gelar habib atau kiai, dan ini bukan gelar sembarangan. Ini beban yang sangat besar karena pertanggungjawabannya juga sangat besar. Pakaian boleh mirip ustadz, tapi hati siapa yang tahu? Bisa jadi mirip iblis. Hal itulah yang menggambarkan seorang Bahar bin Smith. Bagaimana tidak, orang ini sering ceramah hingga para kadrun menjulukinya sebagai ulama. Termasuk Fadlizon juga mengatakannya ulama. Tapi bagaimana rekam jejaknya? Mengerikan. Ferguson lebih sadis dari preman pasar. Tidak tanggung-tanggung. Di usianya yang ke-37 tahun, sudah 5 kasus pidana yang dilakukan oleh Bahar. Mulai dari menganiaya anak-anak yang mengakibatkan luka berat, melakukan ujaran kebencian yang mengandung sara, menganiaya sopir taksi online hingga babak belur, melanggar PSBB, hingga menganiaya Rian Jombang di penjara Gunung Sindur yang mengakibatkan terpidana mati kasus penghabisan itu tidak bisa melihat dan pipi kanannya robek. Akibatnya Bahar pun keluar masuk penjara. Terakhir, ia keluar dari penjara pada 1 September 2022 silam. Mirisnya, orang yang cacat moral seperti ini masih ada juga yang mengagung-agungkannya kayak orang benar aja. Seperti yang terlihat dalam video viral beberapa hari ini, ia dijemput dan dikawal secara khusus oleh 3 petugas bandara. Bahkan karena begitu mendewakan Bahar, mereka ada yang sampai mencium tangan si rambut jagung itu. Istimewanya lagi, ketiga orang tersebut sampai meninggalkan area kerja dan melanggar SOP tempat mereka bekerja demi memberikan perlakuan spesial kepada Bahar. Tidak pelak, pihak Bandara Soekarno-Hatta pun langsung bereaksi keras mengetahui ada stafnya yang melanggar aturan. Hingga ketiganya langsung dipecat sebelum lebaran. Ketiga absek melakukan pelanggaran berat, yakni meninggalkan area kerja tanpa melapor ke atasan langsung, lalu melakukan penjemputan dan pendampingan terhadap penumpang, di mana ini bukan SOP dari AFSEC, ujar SM of Bridge Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta. M. Holik Muardi memberi penjelasan ke publik kenapa ketiga orang tersebut diberhentikan. Bisa jadi ketiga orang itu awalnya ingin dapat barokah dengan menjemput Bahar karena dia bergelar Habib, tapi ternyata Das Saint dan Das Solen alias yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana mau dapat barokah kalau yang diperlakukan istimewa adalah tukang gebuk anak-anak? Seharusnya yang dilakukan adalah menyantuni anak yatim dan berbakti kepada kedua orang tua kalau mau dapat barokah, bukan berperilaku tidak adil terhadap penumpang pesawat. Penumpang pesawat lain dicuekin, sementara si rambut pirang jagung bakar yang suka ngomong jorok di nomor satukan. Kan gak ada akhlak itu namanya. Terakhir, yang susah ya diri sendiri dan keluarga, karena pemasukan tidak ada lagi. Sedangkan cari kerja zaman sekarang susahnya minta ampun. Apalagi orang sudah tahu kalau pelamar kerja itu adalah kadrun. Belum juga berkas lamaran kerjanya dibaca, sudah dicampakkan duluan ke kotak sampah. Nah, lucunya, pasca pengawalnya tersebut dipecat, Bahar ngamuk di depan kamera. Adapun pesan yang dia sampaikan sambil marah-marah tersebut adalah pemecatan terhadap ketiga orang kadrun itu adalah perbuatan zalim dan semena-mena, serta pihak Bandara Soekarno-Hatta telah menyalahgunakan kekuasaan. Tidak berhenti sampai di situ, Bahar juga memberikan ancaman kepada pihak Angkasa Pura II dengan mengatakan, "Saya akan lawan kalian, saya akan hadapi kalian, saya akan membela hak 3 AFSEC tersebut." Asik. Kayak bener aja si pirang bangun kesiangan. Sok-sokan ngancem negara. Entar masuk penjara lagi baru tahu rasa. Dan itu juga yang menunjukkan kalau Bahar tidak mau bertanggung jawab. Jelas-jelas ketiga petugas bandara tersebut melakukan pelanggaran berat. Jadi wajar dong dipecat. Karena kerja di bandara itu tidak boleh sembarangan bro. Harus benar-benar disiplin. Taruhannya adalah ratusan nyawa penumpang.
Seharusnya kalau Bahar memang peduli dengan nasib ketiga petugas bandara yang sudah dirumahkan tersebut, beri mereka pekerjaan, bukan malah menyalahkan pihak Angkasa Pura II. Karena mereka bertiga pernah jadi pengawalnya di bandara, jadikan pengawal atau bodyguard beneran. Kemudian kalau pengawal 2 saja dirasa sudah cukup, jadikan seorang lagi satpam untuk berjaga di rumah Bahar. Pasti mereka mau. Bahkan digaji di bawah UMR mereka akan tetap mau. Karena ngefans atau mengidolakan Bahar. Hasilnya win-win solution. Mereka bahagia karena dapat pekerjaan baru dan bisa bertemu idola setiap hari. Sedangkan Bahar dapat pengawalan dari orang yang benar-benar kagum terhadap dirinya. Keistimewaan punya pengawal dari kalangan fans adalah mereka mau disuruh apapun, termasuk disuruh nyeboin Bahar pasca BAB. Sepertinya mereka juga mau. Tapi sayang, Bahar enggan merekrut ketiga orang yang kini gabut alias gak ada kerjaan itu sebagai karyawan. Karena takut duitnya habis kali ya. Lalu supaya terlihat peduli, ia pura-pura ngancem pihak Bandara Soekarno-Hatta. Bagaimana kalau menurut Anda?